92 Raja Pedang 1191 Gas di Alam Rahasia 1200. Ternyata ada gunanya. Su Tianmu menoleh untuk melihat para jenius di Tanah Suci. Dia juga membutuhkan bantuan para jenius di Tanah Suci untuk membuka gerbang menuju ranah rahasia tingkat tinggi dari makam pedang. Ninu Jiao mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan para jenius Tanah Suci itu. Dia tidak punya pilihan selain menutup mata bahkan jika dia mau. Melihat Su Tianmu menoleh, Ninu Jiao membeku dan menundukkan kepalanya meminta maaf. Dengan melakukan itu, dia layak menjadi klan tersebut tetapi dia masih merasa sedikit kasihan pada Su Tianmu. Kakak senior Ni, maaf telah merepotkanmu. Su Tianmu berkata melalui pesan bahwa Ninu Jiao hanya melakukan pekerjaannya, dan tidak perlu membuatnya merasa bersalah. Ninu Jiao tertegun sejenak, menatap Su Tianmu dengan senyuman di wajahnya, mengangguk dan terus memperlakukan para jenius di Tanah Suci. Para jenius di Tanah Suci tidak hanya berperawakan keras, tetapi juga memiliki vitalitas yang kuat. Berkat kerja keras Ninu Jiao, mereka semua bangun hanya dalam waktu setengah jam. Meskipun tidak satupun dari mereka yang mirip manusia, itu lebih baik daripada setengah Matei dan mungkin Matei kapan saja. Su Tianmu, binatang buas, tembam. Setelah para jenius Tanah Suci itu terbangun, hal pertama yang mereka lakukan adalah menatap Su Tianmu. Mereka mengutuk berkali-kali di dalam hati mereka dan berharap mereka bisa bergegas dan memakan Su Tianmu hidup-hidup. Tapi begitu Su Tianmu meliriknya, mereka menundukkan kepala satu demi satu, tidak berani menatapnya. Ayo kemari. Ketika Su Tianmu berbicara, Liu Feng dan yang lainnya segera berjalan ke arahnya. Kakak senior Hua, kakak senior Ni, kalian semua datang ke sini juga. Su Tianmu kemudian memanggil Hua Renkuan dan mereka berdua, dan keduanya berjalan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Kalian, kemarilah. Su Tianmu tidak memperhatikan keajaiban Tanah Suci itu dan berteriak dengan dingin. Hal-hal yang mengandalkan kekuatan manusia. Wu Jingran dan 8 orang lainnya mengutuk dalam hati mereka. Jika mereka tidak memiliki sarana itu, apakah kamu juga akan memerintah mereka? Apakah kamu ingin aku mengundangmu kemari? Melihat mereka tidak bergerak, Su Tianmu mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Mendengar nada tidak senang Su Tianmu, Wu Jingran dan yang lainnya merasakan rasa sakit di luka mereka semakin parah. Mereka tahu bahwa jika mereka berani melanggar perintah Su Tianmu, mereka akan berakhir dalam situasi yang sangat tragis. Agar tidak menderita sakit fisik lagi, mereka tidak punya pilihan selain terhuyung-huyung sambil meringis. Ayo cepat. Di bawah desakan dingin Su Tianmu, mereka 8 tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mempercepat. Semuanya, kami telah menghabiskan semua peluang di sini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak peluang, Anda hanya bisa pergi ke alam rahasia makam pedang yang lebih baik. Mendengar kata-kata Su Tianmu, ke-19 orang itu terkejut. Mereka tiba-tiba menatapnya, mata mereka melebar. Ada juga dunia rahasia makam pedang. Di luar tirai tipis, terjadi lebih banyak keributan. Apakah ada dunia rahasia makam pedang kedua? Ya dewa, hanya satu alam rahasia saja yang memiliki begitu banyak peluang, dan masih ada satu lagi. Menurut apa yang dia katakan, dunia rahasia berikutnya mungkin memiliki peluang lebih besar. Pasti lebih besar. Orang-orang dari klan Tianyuan hampir geblek karena kegembiraan. Bagi mereka, semakin banyak alam rahasia semakin baik. Singkatnya, mereka semua adalah milik mereka. Kepala sekolah Yue dan yang lainnya sangat cemburu hingga mata mereka merah. Hanya satu alam rahasia makam pedang sudah cukup untuk membuat klan Tianyuan menjadi terkenal, dan itu hanya terjadi satu kali, dan sekarang datang lagi. Pertama, bisakah kemunduran klan Matahari Terbenam mereka dimulai sekarang? Kepala sekolah, kita tidak boleh membiarkan mereka membuka dunia rahasia kedua. Kepala sekolah, saya akan segera mengirim pesan kepada mereka untuk menghentikan Su Tianmu. Penatua Zhou buru-buru mengeluarkan slip giok. Dia harus menghentikan Su Tianmu. Bahkan jika dia mendapat lebih sedikit kesempatan, itu akan lebih baik daripada membiarkan klan Tianyuan mendapatkan dunia rahasia kedua. Itu saja. Kepala sekolah Yue menghela nafas dan berhenti. Kepala sekolah, Penatua Zhou cemas. Mungkinkah dia tidak membayangkan betapa besarnya ancaman pembukaan dunia rahasia kedua bagi mereka? Mungkin itu akan menjadi penghancuran klan tersebut. Kamu tidak bisa menghentikannya.
Kepala sekolah Yue menggelengkan kepalanya, dengan ketidakberdayaan di matanya. Dari pesan Lin Yayun kepada Su Tianmu, jelas bahwa tidak ada yang bisa menghentikan tekad Su Tianmu untuk menjadi lebih kuat. Penatua Zhou masih cemas. Bukankah dia harus menghentikannya jika dia tidak bisa menghentikannya? Kepala sekolah Yue menghela nafas dalam diam. Sekarang dia hanya bisa berharap Su Tianmu akan terukur, jika tidak, momen tergelap klan itu akan benar-benar datang. Apakah kalian semua mendengar apa yang saya katakan dengan jelas? Su Tianmu melirik Hua Renkuan dan yang lainnya, lalu memandang Wu Jingran dan yang lainnya dengan hati-hati. Jadilah cerdas, jangan merusak perbuatan baiknya. Wu Jingran dan yang lainnya melirik Su Tianmu dan mengangguk kaku, tetapi kegembiraan melonjak di hati mereka. Orang geblek ini benar-benar memberi mereka kesempatan. Hanya ada satu kali, tidak ada 3 kali, dan mereka harus memanfaatkan kesempatan ketiga. Silakan, tunggu pesanan saya, dan mari kita menyuntikkan kekuatan ke pedang raksasa itu bersama-sama. Ingat, kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Semua orang mengangguk dan berbalik untuk bergegas menuju pedang raksasa yang telah mereka bebaskan. Wu Jingran dan mereka 8 tidak berani bermalas-malasan lagi. 3. Ketika semuanya sudah berada di tempatnya, Su Tianmu mulai menghitung mundur. Jika mereka ingin membuka dunia rahasia makam pedang kedua, mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan semua pedang raksasa yang mereka bebaskan pada saat yang bersamaan. 2, 1, awal, berdengung. Ketika hitungan mundur berakhir, ke-20 orang itu segera mengerahkan kekuatan terkuat mereka pada pedang raksasa itu, dan pedang raksasa itu langsung bergetar. Tidak cukup, tingkatkan intensitasnya. Ah! Para jenius meraung dan raut muka mereka menjadi ganas. Mereka melihat pedang raksasa itu bergetar semakin keras, tetapi mereka tidak berani mempertahankan kekuatan apapun. Pedang raksasa itu tidak akan berguna jika tidak lepas landas sejenak. Deng dengungan. Ding ding ding. Pedang raksasa itu bergetar semakin keras, dan tanah mulai bergetar. Di depan tirai tipis, semua orang menahan napas dan menatap tirai tipis, tidak berani memalingkan muka sejenak. Zeng. Su Tianmu mengaktifkan 4 pembuluh darah gelap dan berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan pedang raksasa itu, dan pedang raksasa itu memimpin dengan naik ke langit. Cepat, berbalik dan lihat yang lain. Anda tidak boleh tertinggal terlalu jauh di belakangnya, jika tidak, Anda tidak akan bisa membuka dunia rahasia lain dari makam pedang. Ah! Para jenius berteriak dan bahkan mengancam nyawa mereka, dan mengaktifkan pedang raksasa mereka dengan panik. Zeng, zeng zeng zeng. Akhirnya, pedang raksasa di depan mereka terbang satu demi satu dan melesat jauh ke langit. Dipimpin oleh pedang raksasa Su Tianmu, pedang raksasa mereka melayang beberapa kali di langit lalu berbaris rapi di belakang pedang raksasa Su Tianmu. Qiang. Pedang raksasa pertama meluncur menuju pedang raksasa Su Tianmu, menyerang dengan cahaya yang menyilaukan, dan bergabung menjadi satu. Qiang. Lalu datanglah yang kedua, yang ketiga. Ke-19 pedang raksasa diintegrasikan ke dalam pedang raksasa Su Tianmu, dan cahayanya menjadi semakin menyilaukan, membuat Su Tianmu dan yang lainnya merasa seperti berada di dunia putih, tidak dapat melihat apapun. Ketika cahayanya memudar, mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di langit. Saya melihat pedang besar yang menutupi langit dan matahari melayang di langit, dengan jejak energi ungu tertinggal di sekitarnya, penuh aura dingin dan destruktif. Para jenius tanpa sadar menelan ludah mereka saat mereka melihatnya. Begitu pedang suci itu dihantamkan ke arah mereka, mereka semua akan mati. Dan, itu hancur menjadi abu. Kegembiraan memenuhi mata Su Tianmu saat dia melihat pedang dewa besar itu. Semuanya berjalan lancar, dan sekarang dunia rahasia makam pedang kedua akan segera terbuka. Membuka. Sambil memegang tangannya dengan sia-sia, dia berteriak dan menebas ke arah langit. Pedang langit di langit bergerak sesuai dan menghantam langit. Mendesis. Di dunia yang redup, di bawah pedang raksasa, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul, dengan paksa merobek lubang. Satu pedang, buka gerbang surga. Cahaya putih menyinari bumi, membuat ruang gelap kembali terang. Semua orang di Su Tianmu melihat ke arah bukaan yang terus-menerus dibuka, dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka. Terbuka, terbuka. Alam rahasia makam pedang berikutnya telah terbuka. Di luar tirai tipis, ada lebih banyak kegembiraan, dan orang-orang di klan Tianyuan hampir menjadi geblek karena kegembiraan.
Mereka mendapatkan ranah rahasia lain, dan itu adalah ranah rahasia yang lebih kuat. Satu sisi senang, yang lain sedih. Semua orang di klan Matahari Terbenam terlihat sangat jelek. Di alam rahasia, 19 orang memandang Su Tianmu dengan penuh semangat dan bertanya dengan tidak sabar, kapan kita bisa masuk? Su Tianmu adalah satu-satunya yang tahu cara membuka dunia rahasia dan cara memasukinya. Tanpa izin Su Tianmu, mereka tidak akan pernah berani bertindak gegabah. Energi di ruang yang berbeda bukanlah lelucon sedikit saja, itu akan hancur berkeping-keping. Su Tianmu menatap celah itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pintu masuk ke dunia rahasia belum stabil. Memasukinya sekarang berarti mencari kematian. Tak satu pun dari para jenius itu yang terburu-buru. Semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, jadi mereka semua menunggu dengan sabar. Mendengus. Dengus dingin keluar dari celah. Sebelum semua orang di Su Tianmu mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka semua terpaksa mundur dengan keras di bawah dengusan dingin. Setelah terbang ratusan kaki, semua orang berhasil menstabilkan badan mereka. Mereka semua terlihat tidak nyaman dan memegangi dada, mulut dan hidung mereka berdarah. Menatap celah cahaya putih di langit, mata para jenius itu ngeri. Hanya dengusan dingin yang mengguncang organ dalam mereka dan kepala mereka masih terasa pusing. Betapa dahsyatnya kekuatan orang yang membuat dengusan dingin untuk bisa mencapai kekuatan seperti itu hanya dengan satu dengusan dingin. Dalam cahaya putih, beberapa sosok perlahan muncul, dan para jenius tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Di bawah cahaya putih yang menyilaukan, mereka perlahan-lahan melihat penampakan orang-orang yang masuk dengan jelas. Mereka melihat kepala mereka semua ditutupi kain, dan badan mereka mulai berbeda. Semua dibungkus dengan pita kain. Tapi hal yang sama adalah ikat pinggang kain di badan mereka semuanya hitam, diwarnai hitam oleh darah. Pedang, pria di makam pedang. Para jenius memandang beberapa orang dengan kegembiraan dan ketakutan. Yang menarik adalah mereka akhirnya melihat pria di makam pedang, yang membuktikan bahwa di balik celah itu ada dunia rahasia makam pedang yang lebih kuat. Tak perlu dikatakan lagi, mereka ketakutan. Siapapun di makam pedang dapat membunuh mereka semua, atau bahkan menyebabkan klan tersebut dihancurkan. Di luar tirai cahaya, ada keheningan. Semua orang menatap orang-orang di makam pedang dengan kegembiraan dan kekaguman yang sama. Bahkan jika mereka tidak berada di hadapan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kepala sekolah Yue, yang lainnya, dan pejabat senior klan Tianyuan juga sangat gemetar dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Mereka tahu betul betapa menakutkannya kekuatan orang-orang di makam pedang. Kekuatan orang-orang di makam pedang dapat dengan mudah dibedakan dari kain yang melilit badan mereka. Tentu saja, mereka tidak mengetahui hubungan antara kain dan kekuatan spesifiknya, tetapi mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan pria di makam pedang yang hanya berupa kain adalah kekuatan melintasi alam roh. Kekuatan mereka yang mengikat tangan dan kakinya hanya bisa dibayangkan betapa menakutkannya mereka. Siapa di antara kalian yang membuka gerbang pedang? Seorang pria dari makam pedang dengan kain hitam melingkari pinggangnya berbicara. Gelombang kekuatan menyebar dengan kata-katanya, membuat semua orang di Su Tianmu tidak stabil lemah dalam kultivasi, dia bahkan berlutut satu demi satu. Bahkan para jenius di Tanah Suci pun tertunduk oleh tekanan tersebut. Wu Jingran dan 8 orang lainnya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mengangkat kepala mereka dengan susah payah untuk melihat Su Tianmu. Semua orang bisa mendengar ketidaksenangan orang kuat dari makam pedang. Gerbang pedang pasti harus menanggung murka orang kuat dari makam pedang. Saudara muda Su, biarkan aku yang melakukannya. Liu Feng mengertakkan gigi, bersiap membantu Su Tianmu menanggung kejahatan dan menanggung murka orang kuat di makam pedang. Sebagai kakak laki-laki, dia merasa wajar untuk melindungi adik laki-lakinya. Senior, dia membuka gerbang pedang. Sebelum Su Tianmu bisa menjawab, Zheng Yugang langsung mengungkapnya. Liu Feng dan yang lainnya menoleh untuk melihat Zheng Yugang dengan kaget, melihat seringai puas di bibirnya, dan kemarahan keluar dari matanya. Saudara muda Su berbaik hati membawamu ke dunia rahasia yang lebih baik, tetapi kamu mengkhianatinya. Apakah kamu masih manusia? Zheng Yugang memandang Liu Feng dengan jijai. Apakah dia meminta Su Tianmu untuk membawanya? Tanpa bantuan mereka, bisakah dunia rahasia kedua dibuka? Pada analisa terakhir,
Penghargaan itu milik mereka, jadi tidak perlu berterima kasih kepada Su Tianmu. Terlebih lagi, Su Tianmu telah mengalahkan mereka dengan sangat buruk sebelumnya, tidak ada dari mereka yang ingin Su Tianmu mati. Tidak masalah jika kamu punya kemampuan, mari kita lihat betapa sombongnya kamu di depan orang-orang kuat Jianzhong. 8 orang Zheng Yugang semuanya memiliki cibiran puas di bibir mereka, dan mereka merasa lebih nyaman di hati mereka. Tidak peduli seberapa kuat Su Tianmu, dia tidak akan bisa lepas dari kemarahan orang kuat dari makam pedang hari ini. Melihat wajah mereka yang sukses, Liu Feng dan dua lainnya menjadi marah dan geram, dan Hua Renkuan dan kedua orangnya juga sangat marah. Mereka tidak menyangka bahwa kejeniusan Tanah Suci bisa begitu tidak tahu malu. Saudara muda Su. Tapi tidak ada gunanya mereka marah dan marah. Mereka menoleh ke arah Su Tianmu dengan cemas pewarnaan mereka. Senior, ini, aku mengendarainya. Liu Feng patah hati dan berencana untuk menanggung tuduhan itu secara paksa, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Su Tianmu menegakkan pinggangnya dan berbicara dengan keras. Adik Su, kamu, apa yang kamu lakukan? Mata Liu Feng membelalak, dan kemudian dia hampir melompat kegirangan. Kenapa dia jatuh ke dalam perangkap sampah Tanah Suci? Kakak senior Liu, satu orang bertanggung jawab atas pekerjaan itu, jangan khawatir, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Su Tianmu menoleh ke Liu Feng dan tersenyum acuh tak acuh dan berkata. Melihat Su Tianmu mengakuinya, Zheng Yugang dan yang lainnya semakin bangga. Mereka tahu mengakuinya adalah hal yang baik, jika tidak, mereka hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap penuh harap ke arah pria kuat dari makam pedang, berharap dia akan mengeksekusi Su Tianmu dengan cepat. Bagaimana caramu membuka gerbang pedang? Pendekar pedang yang kuat itu memandang Su Tianmu dan berkata dengan dingin. Tianmen hanyalah nama di mulut Su Tianmu, tetapi di mata orang-orang di Jianzhong, itu adalah Jianmen. Ini aturannya, jawab Su Tianmu dengan tenang, tidak rendah hati atau sombong. Aturan. Orang kuat dari makam pedang menatap Su Tianmu dengan dingin. Dia sangat tidak puas dengan jawaban ini. Tapi dia juga tunduk pada aturan. Beralih untuk melihat ke arah Zheng Yugang segera gemetar ketika dia menatapnya dan buru-buru tersenyum. Hai! Orang kuat dari Jianzhong mengaitkan jarinya, dan Zheng Yugang terbang ke udara tak terkendali, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Senior, apa yang kamu lakukan? Zheng Yugang harus segera memohon belas kasihan. Saya tidak suka orang yang pintar, dan saya tidak suka orang yang mengkhianati temannya. Orang kuat dari Jianzhong mengangkat tangannya dan meremas Zheng Yugang secara virtual diperas dari segala arah. Xiao Jiu, apakah Zheng Yugang bersaksi melawan Su Tianmu? Menurutmu dia tidak bisa melihatnya. Dibandingkan dengan sikap bangga Su Tianmu, dia bahkan lebih membenci perilaku Zheng Yugang. Zheng Yugang menjerit dan meronta dengan liar, tetapi dengan sedikit kultivasinya, dia tidak berbeda dengan semut di depan orang-orang kuat Jianzhong, dan perjuangan apapun tidak ada artinya. Senior, aku bukan temannya. Bang! Kata-kata Zheng Yugang masih melayang di udara, dan saat berikutnya kata-kata itu hancur menjadi kabut berdarah. Pendekar pedang yang kuat memandang Zheng Yugang yang meleduk menjadi kabut darah, dengan kilatan rasa jijai di matanya. Darah sampah semacam ini tidak layak untuk mewarnai pakaiannya. Kakak senior Zheng, saudara muda. Wu Jingran dan 7 orang lainnya gemetar hebat, melihat kabut darah di udara dengan kaget dan takut, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut mengikuti jejak Zheng Yugang. Selamat mati. 9 orang Liu Feng juga memiliki keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka, tetapi hati mereka lebih bahagia. Tembak kaki Anda sendiri, dan Anda akan mati. Itu salahmu sendiri. Pendekar pedang yang kuat itu terus menatap Su Tianmu, nadanya masih dingin, karena kamu telah membuka gerbang pedang, aku akan memberimu kesempatan. Ledukan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tablet batu besar jatuh di depan semua orang di Su Tianmu. Tablet batu itu disebut tablet bakat kendo. Ini dibagi menjadi 18 level. Mereka yang memiliki talenta level 4 ke atas dapat memasuki dunia rahasia di belakangku dan berlatih bersamaku, si jenius makam pedang. Semua jenius melihat tablet batu itu dan menjadi bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata orang kuat dari Jianzhong.
Bahkan Wu Jingran dan yang lainnya tidak terkecuali, dan mereka melupakan kematian Zheng Yugang. Suara serak. Ada total 18 level, tetapi persyaratannya hanya level 4, jadi siapa yang tidak bisa melakukannya? Su Tianmu melirik orang-orang yang percaya diri dan diam-diam menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa mereka terlalu menyederhanakan masalah. Semua orang di klan Tianyuan di luar layar cahaya juga memiliki ide yang sama dengan Wu Jingran dan yang lainnya. Mereka merasa bahwa persyaratan untuk orang kuat di makam pedang sangat rendah dan mereka semua bisa lulus. Kepala sekolah Jiang dan pejabat senior lainnya tidak cukup geblek untuk berpikir demikian, namun jauh di lubuk hati mereka masih berharap hal ini akan terjadi. Hilangnya seorang jenius tanah suci barusan membuat mereka patah hati, tetapi mereka hanya bisa mematahkan gigi dan menelannya di perut mereka. Jika persyaratannya sangat rendah, semua orang bisa lulus, yang sepenuhnya bisa menutupi kerugian yang disebabkan oleh kematian jenius tanah suci. Pada saat yang sama, bagi kepala sekolah Jiang, ada hal lain yang patut dirayakan, kejeniusan tanah suci mati di tangan orang kuat dari makam pedang. Paling-paling, dia akan melampiaskan amarahnya pada klan matahari terbenam. Di dalam dunia rahasia, saudara muda Su, ayo naik dan mencobanya dulu. Liu Feng menunggu orang kuat dari makam pedang mendapatkan kembali momentumnya, dan Liu Feng berbicara lebih dulu air dulu. Jika tidak ada masalah, Su Tianmu akan naik. Su Tianmu mengangguk tanpa keberatan. Hasilnya sama di pagi dan sore hari. Wu Jingran dan 7 orang lainnya tetap di tempat mereka berada, tidak terburu-buru menjadi yang pertama. Mereka takut seperti Zheng Yugang, mereka akan mati terburu-buru. Liu Feng memimpin dan berjalan ke monumen bakat pedang. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya untuk menekan monumen batu. Tepat ketika dia memikirkan apakah akan mengerahkan kekuatannya, kekuatan isap datang dari monumen batu. Dan jejak niat pedang dikeluarkan secara paksa dari badannya. Lalu, tidak ada gerakan. Mata Liu Feng perlahan melebar saat dia melihat monumen bakat kendo. Apakah ini akhirnya? Bagaimana dengan reaksinya? Mengapa tidak ada reaksi apapun? Bakatnya 1, turunlah, kata pendekar pedang yang kuat itu dengan dingin. Dia baru saja mencapai level pertama. Dia bahkan tidak repot-repot menampilkan angka-angka di tablet bakat pedang, dasar pecundang. Hanya tingkat 1. Liu Feng melirik pria kuat dari Jianzhong dengan mulut terbuka, wajahnya penuh kekecewaan, dan dia segera meragukan hidupnya setelah kembali ke tempat asalnya. Dia telah mencapai kekuatan pedang tingkat 6, tetapi dia hanya memiliki bakat tingkat 1. Bakat mengerikan macam apa yang diperlukan untuk mencapai level 4? Saya khawatir hanya saudara muda Su yang bisa melakukannya. Liu Feng menatap Su Tianmu dan menghela nafas. Apakah ini baru level pertama? Di luar tirai cahaya, semua orang merasakan sakit gigi. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan pedang yang telah dicapai Liu Feng. Akibatnya, kekuatan pedang tingkat ke-6 jauh dari garis batas terlalu tinggi. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan musnah seluruhnya. Saya khawatir hanya orang jenius di tanah suci yang hampir tidak bisa memiliki secercah harapan. Bahkan para jenius di tanah suci, yang mereka percayai secara membabi buta, tidak berani menjaminnya. Kepala sekolah, monster macam apa yang ada di makam pedang? Penatua Zhou dipenuhi dengan kepahitan dan berbicara kepada kepala sekolah Yue dengan susah payah. Kepala sekolah Yue tersenyum pahit, dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Tidak heran semua orang mendambakan makam pedang. Makam pedang memang menakutkan. Kepala sekolah Jiang di platform tinggi tidak bisa menahan nafas. Di alam rahasia, Luo Huhong dan yang lainnya tidak lagi berani mengikuti ujian, karena takut mendapatkan hasil yang mengejutkan. Aku akan mencobanya. Luo Huhong akhirnya mengertakkan gigi. Dia telah mengumpulkan 10 tuling pedang dan seharusnya bisa lulus ujian monumen bakat pedang. Melihatnya naik, orang-orang sombong dari klan matahari terbenam lainnya semuanya sombong. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati Luo Huhong, maka tidak ada gunanya naik untuk menguji mereka. Berjalan ke tablet batu, Luo Huhong mengangkat tangannya dan menekannya. Berdengung. Kali ini monumen bakat kendo mendapat reaksi yang besar, permukaan hitam mengkilat seperti pusaran di danau, mengalir perlahan, dan muncul sebuah kata. 4. Mata Luo Huhong membelalak. Dia bahkan tidak bisa mencapai tanda kelulusan.
Dia memiliki 10 tuling pedang. Mungkinkah seseorang perlu mencapai 10 tingkat kekuatan pedang untuk mencapai batas kelulusan? Level 4, tidak memenuhi syarat, turun. Orang kuat dari makam pedang berkata dengan dingin, dengan sedikit lelucon di matanya. Tampaknya orang-orang dari daerah terpencil telah memasuki dunia rahasia, dan bakat mereka lebih buruk daripada yang lain. Luo Huhong membeku di tempat, harga dirinya hancur berkeping-keping. Melihat ini, para jenius lain dari klan Matahari Terbenam tidak punya pilihan selain segera menariknya ke bawah untuk mencegah orang kuat dari Jianzong menjadi marah dan membunuh Luo Huhong. Semprul, apakah persyaratannya begitu tinggi? Apakah permintaan Jianzong begitu mesum? Ini jelas-jelas berusaha mempersulit kita. Para jenius yang tersisa dari klan Matahari Terbenam putus asa, begitu pula para jenius dari Tanah Suci klan Tianyuan. Prestasi ilmu pedang mereka setara dengan Luo Huhong. Tidak ada peluang untuk beruntung, dan mereka semua diam-diam mengutuk di dalam hati mereka. Ini jelas merupakan upaya yang disengaja oleh pendekar pedang untuk mempersulit mereka guna mencegah mereka pergi ke dunia rahasia yang lebih baik. Tapi meski begitu, apa yang bisa mereka katakan? Mereka bahkan tidak berani kentut. Aku akan naik dan mencoba. Melihat tidak ada yang berani naik, Hua Renkuan menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dialah satu-satunya yang telah mencapai 10 kali lipat kekuatan pedang. Wu Jingran dan yang lainnya segera mengangguk setuju. Apakah orang-orang kuat dari Jianzong mempersulit mereka akan bergantung pada apakah Hua Renkuan dapat lulus ujian dan mencapai batas kelulusan. Hua Renkuan berjalan menuju tablet batu dan mengangkat tangannya untuk menekannya. Berdengung. Respons terhadap tablet batu kali ini lebih kuat daripada Luo Huhong. Hua Renkuan tidak bisa menahan perasaan lebih banyak harapan di hatinya ketika dia melihatnya, tetapi ketika angka-angka muncul di tablet batu, hatinya menjadi-menjadi. Benar-benar dingin. 4. Masih belum mencapai batas kelulusan. Level 4,5, tidak memenuhi syarat, turun. Orang kuat dari Jianzong tidak menunjukkan emosi sama sekali. Sekelompok orang yang tak tersentuh. Seorang murid Jianzong di belakangnya mengejek tanpa ampun. Apa katamu? Kenapa kamu bilang kami tidak bisa disentuh? Kamu jelas-jelas mempersulit kami, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghina kami? Kalimat ini sangat merangsang Wu Jingran dan yang lainnya. Bahkan Hua Renkuan tidak dapat melewatinya. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang membenci orang lain. Hanya mereka yang bisa menyebut orang lain sebagai orang liar sanse. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Tetapi si kecil tidak dapat menahannya, dan segera mereka mengerti bahwa jika mereka berbicara dengan cepat, mereka akan mengalami bencana besar. Setelah Wu Jingran dan 7 orang lainnya selesai berbicara, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menegur pria di makam pedang, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membantah. Mereka mendongak ketakutan, dan tentu saja, mereka melihat mata dingin semua orang di makam pedang diarahkan pada mereka. Tak tersentuh, carilah kematian. Seorang murid makam pedang melambaikan tangannya dan mengembunkan pedang transparan dari udara tipis. Roh, pedang roh. Raut muka Wu Jingran dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan pupil mereka menyusut menjadi bentuk jarum ketika mereka melihat pedang transparan itu. Pedang spiritual ini bukanlah pedang spiritual biasa yang ditempa oleh pemurni senjata, melainkan pedang spiritual yang merupakan perpaduan antara niat pedang murni dan energi spiritual. Kematian yang luar biasa. Yang paling penting adalah orang yang bisa memadatkan pedang roh. Tingkat kultivasi terendah adalah alam melintasi roh, dan pedang itu kuat dalam ilmu pedang. Kekuatan super ditambah dengan ilmu pedang super sudah cukup untuk membunuh mereka semua dengan satu pedang. Bingung. Kutu kupret, sekelompok kutu kupret. Apakah kalian semua dibutakan oleh lemak babi? Di luar tirai cahaya, semua orang di klan Tianyuan melihat bahwa murid-murid Jianzong hendak mengambil tindakan terhadap Wu Jingran dan yang lainnya. Mereka semua ketakutan hingga terdiam. Kepala sekolah Jiang sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan mengutuk platform tinggi. Hanya demi kata-katanya yang cepat, dia kehilangan nyawanya. Sebagai orang yang sombong di Tanah Suci, Anda boleh saja menjadi sombong, tapi itu juga tergantung siapa Anda di depan. Kesombongan dan kegeblekan adalah dua kata yang sangat berbeda, tetapi Wu Jingran dan yang lainnya telah mengacaukan keduanya. Melihat orang geblek seperti itu untuk pertama kalinya, Tuan Jiang hampir meleduk amarahnya.
Di saat yang sama, dia melompat panik. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Apalagi apakah dia bisa memasuki dunia rahasia? Orang kuat dari makam pedang mengambil tindakan. Aduh. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat ke langit tanpa daya dan menghela nafas sedih. Senior, hadirin sekalian, kami salah. Kami hanya berbicara sembarangan. Mohon maafkan kami. Melihat murid makam pedang yang agresif, Wu Jingran dan 7 lainnya terus mundur ketakutan, menamparkan mulut mereka dan memohon belas kasihan, menundukkan kepala mereka kepada murid makam pedang tanpa merasa malu. Tapi perilaku mereka membuat Liu Feng dan yang lainnya sangat muak. Para jenius tanah suci hanyalah sekelompok orang yang menyanjung atasan mereka dan orang-orang sombong. Permintaan belas kasihan Wu Jingran dan yang lainnya tidak berpengaruh. Sebaliknya, para murid Jianzong mempercepat upaya mereka untuk menghadapi mereka. Lambat. Tepat ketika murid-murid Jianzong hendak menyerang Wu Jingran dan yang lainnya dengan pedang, orang kuat Jianzong tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Raja Pedang Qi. Para murid Jianzong tampak tidak puas dan memandang orang kuat Jianzong, membuni beberapa semut, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi dengan tatapan tegas dari Raja Qi Jian, dia tidak punya pilihan selain kembali. Hah! Melihat krisis telah berakhir, Wu Jingran dan 7 orang lainnya menghela nafas lega, dan hampir terduduk di tanah begitu badan mereka lemas. Hampir seluruh pasukannya musnah. Kamu benar-benar tidak bisa macam-macam dengan kutu kupret dari Jianzong ini. Wu Jingran diam-diam menyeka keringat dinginnya, jantung kecilnya masih berdebar kencang. Kamu bilang aku sengaja mempersulitmu. Raja Qi Jian berkata dengan dingin. Wu Jingran menelan ludahnya. Aku tidak tahu. Ini mungkin hanya masalah hidup sedikit lebih lama. Raja Qi Jian tidak membutuhkan jawabannya sama sekali, dia mencibir dan berkata, banyak sampah dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Lupakan saja, biarkan kalian yang tak tersentuh melihat dunia. Di luar tirai tipis, kepala sekolah Jiang dan yang lainnya menghela nafas lega, tetapi ketika mereka mendengar Raja Qi Jian mengatakan sampah di kiri dan tak tersentuh di kanan, raut muka mereka tidak bagus, tetapi bahkan jika Raja Qi Jian dan yang lain tidak ada di depan mereka tidak berani membantah. Di depan atasan Jianzong, mereka mungkin benar-benar sekelompok orang yang tak tersentuh. Jauh di lubuk hatinya, selama Wu Jingran dan 7 orang lainnya bisa bertahan, dia akan mampu menanggung penghinaan apapun tidak peduli seberapa parahnya. Untungnya, ketujuh teman Wu Jingran sekarang saling mengenal, dan mereka sangat terhina sehingga mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Saya sangat berharap Anda bisa menjadi lebih kuat dari kami yang tak tersentuh. Sebuah suara terdengar, yang pertama kali membuat takut kepala sekolah Jiang. Siapa yang cukup geblek untuk menyerang orang-orang di makam pedang lagi, benar-benar ingin memusnahkan seluruh pasukan. Kepala sekolah, bukan ini yang dikatakan tanah suci Tianjiao. Tetua ketiga di samping juga ketakutan. Kepala sekolah Jiang merasa lega ketika mendengarnya, asalkan bukan jenius tanah suci yang mengatakannya. Siapa yang mengatakan itu? Tapi kemudian wajahnya berubah. Jangan katakan padanya bahwa Hua Renkuan dan Ninu Jiao yang mengatakannya. Su Tianmu. Tetua ketiga menjawab dalam hati. Ahem. Kepala sekolah Jiang tersedak. Anak itu sudah lama kentut, dan sekarang dia kentut lagi. Beralih untuk melihat kepala sekolah Yue, yang wajahnya menjadi hitam, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat, dan semua kesuraman tersapu. Apa katamu? Raja Qi Jian menatap Su Tianmu dengan cahaya dingin di matanya. Jangan berpikir ada aturan untuk melindungimu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Aturan alam rahasia, siapapun yang membuka gerbang pedang, tak seorang pun di alam rahasia bisa membunuhnya. Jangan mengandalkan aturan ini untuk memprovokasi dia. Aku benar-benar tidak tahu seberapa baik kamu dari kami. Su Tianmu berkata dengan tenang, matanya dingin. Dia sudah tidak tahan ketika Wu Jingran dan yang lainnya memperlakukannya seperti orang barbar di pegunungan dan sungai. Sekarang bahkan lebih ekstrim lagi. Tidak ada yang bisa mentolerir diperlakukan seperti sampah atau paria. Satu-satunya orang yang bisa bertahan menginjak-injak martabat mereka tanpa henti adalah para pengecut. Oh, Raja Qi Jian tertawa marah, menatap mata Su Tianmu yang penuh dengan niat membunuh. Saat dia berteriak, jangan menangis dan memohon ampun. Apa yang masih kamu lakukan? Biarkan mereka menimba ilmu.
Dia memarahi murid makam pedang yang baru saja mundur. Makam pedang itu megah, kapan giliran sampah yang memprovokasi. Nak, tunggu sebentar, aku akan mencabut gigimu satu persatu dan mematahkan tulingmu menjadi beberapa bagian. Murid makam pedang berdiri lagi, menatap Su Tianmu, dan mengucapkan Yinhan, setiap kata sudah cukup untuk membuat orang marah. Gemetar dan gemetar. Namun, setelah terlalu sering mendengar ancaman seperti itu, Su Tianmu sudah bosan dan tidak merasakan apa-apa. Orang-orang di makam pedang hanya mengucapkan kata-kata kasar. Kamu mencari kematian. Mata murid Jianzong meleduk dengan cahaya dingin, bahkan semut pun berani berteriak seperti ini. Pada saat ini, kulit kepala semua orang di dalam dan di luar rahasia itu mati rasa. Orang ini, Su Tianmu, sangat geblek sehingga dia bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar bosan hidup? Aku belum pernah melihatnya segeblek itu sebelumnya. Kamu bisa menjadi begitu sombong setelah memahami beberapa metode pedang raksasa. Tahukah kamu bahwa orang-orang itu adalah penguasa alam rahasia? Pernahkah dia berpikir bahwa di depan makam pedang, kita sebenarnya hanyalah sekelompok semut? Mereka cukup sadar diri, tapi tuling mereka tidak terlalu kuat. Tapi saya tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau buruk. Lagi pula, dalam menghadapi kehidupan, apa gunanya memiliki tuling yang kuat? Kepala sekolah, ayo, kembangkan jenius jahat lainnya. Penatua Zhou berkata kepada kepala sekolah Yue dengan senyum pahit, senyumnya penuh kepahitan. Tidak peduli betapa jahatnya Su Tianmu, tidak peduli seberapa baik dia tidak bisa menahan diri untuk mencari kematian lagi dan lagi. Naik dan uji. Raja Qijian menatap Su Tianmu dengan amarah di matanya. Dia bertekad untuk membiarkan semut ini melihat betapa rendah hati dan sengsaranya dia. Murid makam pedang menatap Su Tianmu, bergegas ke monumen bakat pedang, mengangkat tangannya dan menekannya. Buka matamu dan perhatikan. Wajah para jenius itu jelek, tetapi mereka hanya tahan dihina oleh murid-murid Jianzong. Wu Jingran dan 7 orang lainnya diam-diam mundur, menarik garis yang jelas dengan Su Tianmu. Saudara muda Hua, saudara muda Ni, mengapa kamu berdiri begitu dekat dengannya? Cepat kemari. Melihat Hua Renkuan dan Ni Nujiao berdiri di dekat Su Tianmu, Wu Jingran berteriak melalui pesan itu. Hua Renkuan dan Ni Nujiao meliriknya dan mengabaikannya. Kamu sedang mencari kematian. Wu Jingran mengutuk dalam hatinya. Dia masih tidak mengerti bahwa Su Tianmu sudah tidak hidup lagi. Tapi Hua Renkuan dan yang lainnya bertekad mencari kematian, jadi dia tidak peduli, selama itu tidak mempengaruhi mereka. Berdengung. Monumen bakat kendo mulai bereaksi keras, dan seluruh permukaan mulai mengalir. Di bawah pusaran besar yang terbentuk di permukaan, sejumlah muncul di depan semua orang. 10. Melihat angka ini, kecuali Su Tianmu, raut muka semua jenius berubah ketakutan, dan pupil mereka menyusut menjadi bentuk jarum. Bakat tingkat 10 menghancurkan Hua Renkuan, yang paling berbakat di antara mereka, lebih dari 2 kali lipat. 10. Talenta level 10, apa konsepnya? Seberapa jauh kita tertinggal? Wu Jingran dan 7 orang lainnya bergumam kebingungan, jaraknya sudah begitu besar sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Tidak hanya mereka bingung, semua orang di luar tirai cahaya juga bingung. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya tingkat kultivasi mereka tidak tahu apa arti dari bakat tingkat ke-10. Yang mereka tahu hanyalah bahwa bakat ilmu pedang para murid Jianzong begitu tinggi sehingga mereka hanya bisa mengagumi mereka. Setelah beberapa saat, mereka terbiasa melihat ke arah tetua ketiga, berharap tetua ketiga dapat membantu mereka menjawab pertanyaan mereka. Menghadapi tatapan bertanya-tanya semua orang, kulit kepala tetua ketiga mati rasa, karena dia tidak tahu bahwa informasi tentang bakat tingkat 10 tidak lagi dapat ditemukan di buku-buku kuno. Ya, seharusnya itu Sugu. Setelah beberapa saat, dia memberikan jawaban yang tidak pasti. Sugu. Semua orang terkejut, lalu mereka semua melihat ke arah Su Tianmu. Bukankah itu berarti dialah satu-satunya yang bisa lulus ujian makam pedang? Jumlah tuling berlubangnya telah mencapai 13, dan dia mungkin tidak jauh dari level 10. Tidak heran dia berani memprovokasi orang-orang di makam pedang. Kini mereka akhirnya mengerti dari mana kepercayaan Su Tianmu berasal. Mendengarkan diskusi mereka, wajah kepala sekolah Jiang berangsur-angsur menjadi gelap.
Jika begini, Su Tianmu adalah satu-satunya yang bisa memasuki dunia rahasia tingkat lanjut makam pedang untuk berlatih. Orang-orang mereka bahkan tidak bisa minum sup. Penuh kebencian. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa beruntung bisa menjadi abadi, tetapi sekarang dia melihat bahwa Su Tianmu bisa memasuki alam rahasia tingkat tinggi makam pedang, dan dia langsung merasa tidak bahagia. Belum tentu. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dalam diam, tiba-tiba memikirkan banyak hal dengan jelas. Semua orang menoleh untuk melihat tetua ketiga dengan kebingungan. Dengan 13 tuling berlubang, bagaimana mereka bisa memasuki dunia rahasia makam pedang? 13 tuling kosong memang cukup baginya untuk memasuki dunia rahasia tingkat lanjut makam pedang, tapi itu sebelum dia memprovokasi semua orang di makam pedang. Sekarang dia ingin masuk, dia harus menghancurkan murid makam pedang, jika tidak, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Kepala sekolah Yue dan 3 lainnya sangat terkejut hingga wajah mereka bergetar, dan mereka terengah-engah. Mengapa mereka begitu impulsif? Kenapa kamu harus mati di tanganmu sendiri? Semua orang di klan Tianyuan menggelengkan kepala dalam diam. Mereka tidak mengira Su Tianmu bisa mengalahkan murid Jianzong dalam hal jumlah tuling. Di alam rahasia biasa ini, Su Tianmu dapat mencapai 13 tuling. Apakah sulit bagi murid makam pedang untuk mencapai lebih dari 13 tuling di alam rahasia yang lebih maju? Su Tianmu tidak punya harapan apapun. Kamu tidak akan hidup jika kamu melakukannya sendiri. Di depan monumen bakat kendo, para murid makam pedang memandangi para jenius yang terkejut dengan seringai menghina di bibir mereka. Pernahkah Anda melihat apa artinya menjadi benar-benar kuat? Di depannya, kamu hanyalah sekumpulan sampah dan tak tersentuh. Saat dia menatap wajah Su Tianmu, dia tidak bisa melihat keterkejutan sedikit pun, hanya ketidakpedulian. Apa maksudmu? Murid Jianzong tidak bisa mengendalikan amarahnya. Bagaimana mungkin seekor semut punya hak untuk berpura-pura di hadapannya? Apakah kamu masih tidak mengerti apa arti bakat level 10? Itu saja, Su Tianmu berkata dengan tenang. Bukan karena dia bermaksud untuk memukul murid-murid Jianzong, tapi memang benar, itu tidak lebih dari itu. Ia sudah paham dengan aturan Tugu Bakat Kendo. Padahal, Tugu Bakat Kendo bukanlah nama sebenarnya dari Tugu Batu 3 Alam yang harus ditambahkan di depannya. Monumen Bakat Ilmu Pedang 3 Alam. Di awal bidang ilmu pedang yang pertama, 6 tuling pedang hampir tidak dapat dianggap sebagai tingkat 1. 7 tuling pedang adalah bakat tingkat 1 yang sebenarnya. Jika Anda ingin mencapai batas bakat tingkat 5, Anda harus memiliki lebih dari 10 tuling pedang. Kondisi ini tidak ringan. Masuk akal bahwa Hua Renkuan memiliki harapan untuk mencapai bakat tingkat kelima. Sayangnya, dia telah mencapai kekuatan pedang tingkat ke-10 sebelumnya. Apa katamu? Murid makam pedang itu sangat marah pada Su Tianmu hingga dia tampak garang, dengan niat membunuh di matanya. Dia telah memadatkan 16 tuling pedang. Tahukah kamu apa itu 16 tuling pedang? Nak, katakan lagi. Murid gundukan pedang itu memadatkan kembali pedang spiritualnya di tangannya, dan dia telah memutuskan untuk membunuh Su Tianmu apapun aturannya. Dia tidak tahan, terus-menerus diprovokasi oleh semut. Nak, sebaiknya kamu punya cara untuk membuktikan apa yang kamu katakan, jika tidak. Qi Jianwang juga benar-benar marah. Bing Han berbicara tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Su Tianmu tersenyum dan berjalan menuju monumen bakat kendo. Itu belum sederhana. Murid Jianzong menatap Su Tianmu dan menahan keinginan untuk mengambil tindakan. Dia ingin melihat mengapa Su Tianmu meremehkan pencapaiannya. Senior, tuan-tuan, dia telah memadatkan tulingnya. Pada saat ini, Wu Jingran tiba-tiba melompat keluar dan menunjukkan kepercayaan diri Su Tianmu. Dia tidak akan memudahkan Su Tianmu. Su Gu, Raja Qijian dan yang lainnya mengubah raut muka mereka setelah mendengar ini. Hei, lalu dia mencibir. Pantas saja dia memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi mereka, tapi hanya sedikit kepercayaan diri ini. Berapa banyak tuling berlubang yang telah dia kental? Qi Jianwang bertanya dengan raut muka main-main. 13. Setelah mendengar nomor ini, bahkan Raja Qijian, yang meremehkan Su Gu, benar-benar mengubah raut mukanya, dan bahkan diam-diam menarik napas. Yang tak tersentuh di sini sebenarnya mampu mencapai 13 tuling berlubang. Ini jelas merupakan pencapaian yang mengejutkan. Sekalipun mereka meremehkan tuling koksoid,
sangat sulit bagi mereka untuk mengumpulkan lebih dari 10 tuling koksoid. Bagaimana anak ini bisa menjadi monster seperti itu? Raja Qijian menatap Su Tianmu lagi, yang benar-benar mengejutkannya. Namun segera, raut mukanya menjadi gelap. Dia tidak membiarkan seekor semut menamparkan wajahnya. Itu akan menjadi aib seumur hidupnya. Nak, kamu sebaiknya memiliki bakat di atas level 10. Kata Yin Han, niat membunuh terus muncul. Maknanya sangat jelas. Jika bakat ilmu pedang Su Tianmu tidak bisa melebihi level 10, apalagi memasuki dunia rahasia di belakangnya untuk berlatih, dia akan kehilangan nyawanya. Mendengar kata-kata Raja Qijian Wang, para murid makam pedang menghela nafas lega dan melihat ke sudut mulut Su Tianmu sambil mencibir. Bahkan jika ada 20 tuling, mereka masih tidak bisa melewati bakat tingkat ke-6. Su Tianmu berhenti dan menatap Raja Qijian. Saat semua orang mengira dia takut, mereka hanya mendengar dia mengucapkan dua kata, "Oke." Setuju. Raut muka Raja Qijian membeku. Dia tidak menyangka Su Tianmu akan setuju begitu saja. Wajahnya kembali gelap. Di matanya, ini masih merupakan tantangan bagi Yang Mulia. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Raja Qijian memarahinya dengan dingin ketika dia melihat Su Tianmu masih berdiri di sana tanpa bergerak setelah dia selesai berbicara. Saya menyetujui syarat Anda. Demi keadilan, apakah Anda juga harus menyetujui syarat saya? Hei! Qijian Wang segera merasa marah, dan dia berani menawar dengannya di sini. Apa yang kamu inginkan? Awalnya, seekor semut tidak dapat menegosiasikan persyaratan dengannya, tetapi sekarang dia ingin bermain dengan semut tersebut. Su Tianmu menoleh untuk melihat murid makam pedang. Mata murid makam pedang segera berubah menjadi dingin. Dia tanpa sadar berpikir bahwa Su Tianmu ingin dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Su Tianmu memalingkan muka darinya, menatap Hua Renkuan dan berkata, "Saya memenuhi persyaratan Anda, dan Anda harus menepati janji Anda." Suara serak. "Janji apa?" Raja Qijian mengerutkan kening. "Sejak kamu mengeluarkan tablet batu, kamu hanya mengatakan bahwa kamu dapat memasuki dunia rahasia untuk merasakan jika bakatmu melebihi level 4. Dia telah mencapai level 4,5. Daripada memberi pelajaran kepada murid Jianzong, lebih baik membantu teman Anda mendapatkan manfaat. Memasuki dunia rahasia pelatihan lanjutan di Jianzong jelas merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh Hua Renkuan dalam hidupnya." Hua Renkuan langsung tergerak ketika mendengar ini. Dia menatap Su Tianmu dengan tatapan kosong, tidak percaya, terharu, tertegun. Segala macam emosi melonjak, campuran emosi. Faktanya, dia telah menemukan celah dalam aturan yang disebutkan oleh Raja Qijian, tetapi tidak ada yang mengatakan kata-kata yang adil kepadanya. Bahkan dia sendiri tidak berani menolak mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ini sangat menyentuh hatinya. Untungnya, saya laki-laki, jika tidak. Hua Renkuan mengedipkan mata dan mengusap sudut matanya dengan ibu jarinya, bercanda dalam benaknya. Jika dia seorang wanita, saya khawatir dia akan tergerak hingga berkomitmen padanya. Semua orang di luar layar cahaya tergerak oleh Guru Jiang dan menyaksikan Su Tianmu terdiam satu demi satu. Mereka tahu bahwa Su Tianmu melakukan ini karena persahabatan, tetapi sebagai perbandingan, para jenius tanah suci mereka sangat tak tertahankan. "Su Tianmu, klan saya, berhutang budi padamu." Kepala sekolah Jiang menghela napas. Su Tianmu penuh kasih sayang dan benar, dan dia tidak bisa bersikap tidak baik. Kepala sekolah, Su Tianmu. Penatua Zhou tampak sedikit tidak wajar. Dia menoleh untuk melihat kepala sekolah Yue. Dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya untuk membantu orang luar daripada membantu dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan sangat baik dan benar. Kepala sekolah Yue memberikan pujian yang tinggi kepada Su Tianmu, dan beginilah seharusnya kamu memperlakukan sahabatmu. Terlebih lagi, selain Su Tianmu, hanya Hua Renkuan yang benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia tingkat tinggi Jianzong, hanya saja orang-orang kuat di Jianzong tidak menepati janjinya. Raja Qijian mengerutkan kening pada Su Tianmu dan mempertaruhkan nyawanya padanya, hanya untuk ini. Sangat percaya diri. Dia secara naluriah merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di sini, tapi dia benar-benar tidak bisa membayangkan dari mana kepercayaan Su Tianmu berasal. Oke. Dia mengangguk dan setuju setelah beberapa saat. Hua Renkuan tergerak lagi.
Mustahil untuk merasa tidak senang dengan kesempatan untuk memasuki dunia rahasia tingkat tinggi makam pedang, tetapi ketika dia berpikir bahwa Su Tianmu mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya memperjuangkannya, perasaannya campur aduk. Melihat Su Tianmu, matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia tidak memikirkannya lagi. Teman baik, mari kita berbagi suka dan duka bersama, masuk ke dunia rahasia bersama, atau bertarung dengan orang-orang di makam pedang bersama. Cepatlah, jangan buang waktu semua orang, desak Raja Qijian dengan tidak sabar. Su Tianmu terus berjalan menuju tablet batu itu, mengangkat tangannya dan menekannya di atasnya. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar alam rahasia semuanya menatap tablet batu, terutama mereka yang berada di luar alam rahasia, yang sangat gugup hingga jantung mereka berdebar kencang. Berdengung, prasasti itu mulai bereaksi. Awalnya, permukaannya mengalir normal, tapi kemudian seluruh prasasti itu sepertinya dimainkan oleh sesuatu, mengubah bentuknya secara gila-gilaan. Ini, melihat loh batu berubah menjadi bentuk mengerikan satu demi satu, semua orang di dalam dan di luar tempat rahasia menjadi bingung. Raja Qijian, ada apa dengan monumen pedang? Murid Jianzong bertanya pada Raja Qijian. Raja Qijian membuka mulutnya dan terlihat sangat bingung. Sejak dia mengambil alih monumen bakat pedang, perubahan seperti itu tidak pernah terjadi. Entah monster macam apa yang ditabrak tablet batu itu. Pedang Raja Qi perlahan menjadi tenang. Monumen bakat pedang tidak dapat dirusak. Deformasi tugu bakat kendo sangat berlebihan, namun pulih dengan cepat, kembali ke tampilan aslinya hanya dalam seperenam momen. Sejumlah perlahan muncul di pusaran permukaan yang mengalir. 8. Melihat 8 karakter muncul di tablet batu, Luo Hong dan yang lainnya ketakutan dan raut muka mereka berubah. Kemudian sesuatu menjadi gelap di depan mata mereka. Bakat tingkat 8 hilang 2 tingkat. Su Tianmu masih tidak bisa lepas dari tangan kejam orang kuat dari Jianzong. Hahaha, level 8, dia sudah mati. Ketika Wu Jingran dan yang lainnya melihat horoskop, awalnya mereka merasa tidak nyaman, dan kemudian mereka melompat kegirangan. Selama Su Tianmu bisa mati, tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak ada gunanya. Di luar tirai cahaya, sudah ada desahan. Bahkan para murid klan Tianyuan menggelengkan kepala dan menyesali bahwa seorang jenius jahat yang hampir sebaik murid makam pedang akan hancur seperti ini. Kepala sekolah Yue dan 3 orang lainnya bahkan memejamkan mata dan mengangkat kepala dengan putus asa, menghela nafas tanpa daya. Tingkat ke-8, Qi Jianwang dan yang lainnya dipenuhi dengan keheranan. Dengan hanya 13 tuling imajiner, bahkan jika 10 tuling padat ditambahkan, mustahil untuk memiliki bakat tingkat ke-8. Mungkinkah dia berpotensi mencapai 40 tuling kosong? Memikirkan kemungkinan ini, Qi Jianwang dan yang lainnya gemetar. Ini jelas merupakan bakat yang membuat mereka takut. Untungnya, ini hanya level 8. Kemudian para murid makam pedang diam-diam bersukacita. Berdiri di atas mereka suatu hari nanti. Wah, bakatmu luar biasa. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi bakatmu hanya level 8, jadi kamu harus mati. Raja Qijian membuat keputusan tegas dan bersiap untuk mengeksekusi Su Tianmu. Keluar dari monumen. Untuk menghindari kerusakan monumen bakat kendo yang berharga, Raja Qijian meminta Su Tianmu pergi sebelum membunuhnya. Apa yang terburu-buru? Tanpa diduga, Su Tianmu berdiri di depan tablet batu itu dan tidak bergerak, masih tetap tenang seperti biasanya. Raja Qijian mencibir, dia tidak terburu-buru, cepat atau lambat kamu akan mati. Sudah berapa lama sejak tablet batu ini diuji untuk talenta level 18? Su Tianmu perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Raja Qijian. Sejak tablet batu itu sampai ke tanganku, tidak pernah ada bakat tingkat 18. Qi Jianwang menjawab langsung tanpa banyak berpikir bermimpi tentang bakat tingkat 18. Tidak heran. Su Tianmu tiba-tiba mengangguk, apapun yang tidak digunakan terlalu lama akan menimbulkan masalah. Apa katamu? Qi Jianwang mengerutkan kening. Apa yang bisa menimbulkan masalah jika sesuatu tidak digunakan terlalu lama? Hal terbaik yang bisa Anda katakan adalah monumen bakat kendo. Saat berikutnya, mata Qi Jianwang menyipit, dan raut mukanya perlahan berubah secara berlebihan saat dia menatap Su Tianmu. Maksudmu ada yang salah dengan tablet batu itu, dan ada nomor di depannya yang masih belum muncul. Su Tianmu mengangguk, apalagi?
Raja Qijian membuka mulutnya. Angka apa lagi yang ada di depan angka 8? Bakat tingkat 18. Itu adalah puncak dari alam kedua ilmu pedang, alam yang dikejar oleh para murid makam pedang sepanjang hidup mereka. Tes, itu tidak masuk akal. Setelah beberapa saat, Qijian Wang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Bakat tingkat 18 tidak muncul di makam pedang selama bertahun-tahun. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa seorang paria di tempat kecil memiliki bakat tingkat 8. Benar-benar mustahil. Tidak percaya. Su Tianmu tersenyum dan meletakkan tangannya yang lain di tablet bakat pedang. Biarkan aku membantumu memperbaiki tablet batu itu dulu. Memperbaiki. Murid Qi Sword King menyusut. Bisakah monumen bakat kendo diperbaiki? Apa yang ingin kamu lakukan? Saat dia hendak menghentikannya, Su Tianmu telah menyelesaikan perbaikan monumen bakat kendo. Tablet batu yang diperbaiki segera mengungkapkan nomor lain. 10, 18. Wu Jingran dan yang lainnya masih bersukacita atas kemalangan mereka. Ketika mereka melihat salib muncul di depan 8 karakter di loh batu, senyuman di wajah mereka menghilang seketika, dan kemudian mereka menjadi pucat karena ngeri. Bagaimana bisa 18? Kenapa kamu menjadi 18 tahun? Mungkinkah dia memiliki bakat level 18? Wu Jingran dan 7 orang lainnya tidak dapat mempercayainya, dan segera memprotes Raja Pedang Qi, Senior, apakah ada yang salah dengan tablet batumu? Pasti ada yang salah. Raja Qijian menjadi linglung sejenak ketika mendengar seruan mereka. Dia kembali sadar ketika mendengar kata-kata Wu Jingran dan segera bergegas ke tablet batu untuk memastikannya. Benar-benar 18. Murid-muridnya langsung menyusut menjadi bentuk jarum. Ketika mereka mendengar seruannya, semua murid dari makam pedang bergegas mendekat dan menjadi pucat karena ketakutan satu demi satu. Bagaimana bisa 18? Bagaimana dia, seorang paria, bisa memiliki bakat level 18? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Raja Qijian, pasti ada yang salah dengan tablet batu itu. Murid-murid Jianzong menolak untuk mempercayainya apapun yang terjadi, apalagi menerimanya, dan segera mempertanyakan keakuratan tablet batu tersebut. Wajah Raja Pedang Qi menjadi gelap. Pasti ada yang salah dengan monumen bakat ilmu pedang. Nak, apa yang baru saja kamu lakukan? Tanya Su Tianmu. Dia pasti baru saja merusak tablet batu itu. Apakah kamu ingin menyangkalnya? Su Tianmu meletakkan tangannya dan bertanya. Dia tidak mengakuinya. Dia perlu menipumu agar menjadi paria. Mata Raja Qijian dipenuhi amarah. Dia mengambil tablet batu itu dan mulai memeriksanya. Ketika dia mengetahui masalahnya, Nak, kamu sudah selesai. Selama pemeriksaannya, Luo Hong dan yang lainnya sadar. Setelah mengetahui hasil Su Tianmu, wajah mereka semua tidak percaya. Bakat level 18. Tidak, itu tidak mungkin, kan? Jika itu hanya bakat di atas level 10, mereka masih bisa menerimanya. Tetapi jika itu adalah bakat tingkat atas, bahkan mereka tidak dapat mempercayainya. Di luar tirai tipis, langit sudah penuh dengan kebisingan. Apakah kamu melihatnya? Itu 18, bakat level 18. Ya dewa, aku bahkan tidak bisa membayangkan level 10. Apa konsep bakat level 18? Jika bakatnya benar-benar level 18, itu akan sangat buruk. Setelah mendengar kata-kata kaget semua orang, kepala sekolah Yue dan 3 lainnya membuka mata mereka karena tidak percaya. Apa? 18. Ketika mereka melihat layar cahaya, mereka hanya melihat Qi Sword King memeriksa tablet bakat pedang, dan raut mukanya menjadi curiga. Di alam rahasia, Raja Qijian berulang kali memeriksa tablet bakat pedang dan raut mukanya menjadi aneh. Tidak masalah. Dia memeriksanya dengan cermat berulang kali, tetapi tidak menemukan masalah sama sekali. Apakah anak ini benar-benar memiliki bakat level 18? Melihat Su Tianmu, sebuah ide muncul di benaknya tanpa terkendali, tapi dia segera mengabaikan kemungkinan itu. Dia melihat kembali ke murid makam pedang dan memintanya untuk meletakkan tangannya di tablet bakat pedang dan mengujinya lagi. Berdengung. Melihat salib di loh batu, di bawah kain hitam, alis Raja Qijian sudah berkerut dengan kata, "Sichuan." Mungkinkah? Saat dia menoleh untuk melihat Su Tianmu, wajahnya sudah penuh dengan kesulitan. Bakat tingkat 18 adalah puncak dari bidang ilmu pedang kedua. Mereka,
Para murid di luar makam, sejauh ini hanya memiliki beberapa talenta tingkat penuh, tetapi sekarang ada satu di antara yang tak tersentuh. Raja Qijian. Meskipun para murid makam pedang tidak dapat melihat perubahan raut muka Raja Qijian, mereka merasa ada yang salah dengan suasana hatinya, dan menjadi sulit untuk melihatnya bahwa bakat ilmu pedang yang tak tersentuh itu benar-benar nyata. Raja Qijian tidak menjawab keraguan mereka, tetapi berbalik dan meletakkan tablet batu itu di depan Su Tianmu. Uji lagi. Berdengung. Su Tianmu tidak menolak, dan mengangkat tangannya untuk menekannya. Monumen bakat pedang segera berubah dengan liar, dan angka-angka muncul dari pusaran air di permukaan. 18. Melihat Siba di tablet batu lagi, Qijian Wang dan yang lainnya benar-benar tercekik. Benar-benar 18. Seorang paria sebenarnya memiliki bakat level 18. Kali ini, para murid makam pedang hanya sedikit terkejut sesaat, kemudian seluruh badan mereka menjadi lemah, dan mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Orang-orang tak tersentuh dari tempat terpencil benar-benar menghancurkan mereka dalam hal bakat dalam ilmu pedang. Ini memalukan dan merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 18, ya 18. Hahaha, kakak muda Su benar-benar berbakat level 18. Saudara muda Su perkasa, Luo Huhong dan yang lainnya lebih bersemangat. Meskipun mereka terkejut, mereka bahkan lebih bahagia karena Su Tianmu selamat. Yang membuat mereka bersemangat pada saat yang sama adalah Su Tianmu benar-benar berhasil menghancurkan murid-murid Jianzong dan membantu mereka mengeluarkan bau mulut. Ketujuh Wu Jingran tercengang di tempat, menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Manusia liar dari pegunungan dan rawa tidak hanya menghancurkan mereka, tetapi juga menghancurkan murid-murid Jianzong. Kesenjangan yang begitu besar membuat mereka merasa putus asa, dan untuk pertama kalinya mereka merasakan ketidakberartian dan keadaan mereka yang biasa-biasa saja. Pancarkan niat pedangmu. Raja Pedang Qi menatap Su Tianmu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam. Zeng. Su Tianmu memenuhi permintaannya, dan 23 kali kekuatan pedangnya meleduk. Bas. Di bawah niat pedang yang menakutkan seperti itu, Raja Qijian tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan menatap bayangan pedang raksasa yang terkondensasi di udara. Hei! 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 Murid-murid makam pedang itu menderita pukulan hebat, dan mereka terus terhuyung mundur, menatap mata Su Tianmu dengan putus asa dan ngeri. 23 tuling pedang. Tinggal satu langkah lagi untuk mencapai puncak ilmu pedang bidang kedua. Tidak heran itu adalah bakat level 18. Tuling pedang yang dipadatkan Su Tianmu sendiri sudah merupakan bakat tingkat ke-17. Benar-benar adil dan bahkan diremehkan untuk memberikan peringkat bakat tingkat 18 untuk bakat ilmu pedang. Mereka benar-benar meremehkan bakat jahat dari orang yang tak tersentuh. Di depan mereka, ini bukan tuling kosong, ini jelas tuling asli, 23 tuling asli. Murid Jianzong tiba-tiba menatap Wu Jingran dengan marah, beraninya dia berbohong kepada mereka. Itu benar-benar bakat level 18. Mendesis. Di bidang seni bela diri yang bising, kepala sekolah Yue dan 3 orang lainnya melihat ketirai cahaya dan menghirup udara dingin. Mereka menghancurkan murid-murid Jianzong dengan 8 tingkat bakat, langsung mencapai tingkat penuh. Sungguh bakat yang menakutkan. Kepala sekolah, kami benar-benar menemukan harta karun. Setelah Penatua Zhou terkejut, matanya mulai bersinar. Bagaimana Hua Renkuan bisa dibandingkan dengan Su Tianmu? Su Tianmu adalah penjahat kelas atas yang sebenarnya jahat. Belum lama ini, dia dengan marah memarahi perekrut karena buta, dan sekarang dia memuji perekrut dan menamparkan wajahnya sendiri. Penatua Zhou sebenarnya sedang bersenang-senang. Kepala sekolah Yue berbalik dan memandang Penatua Zhou dengan bingung. Mengapa dia menemukan harta karun? Penatua Zhou tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia tersenyum dan tidak berani mengatakan apapun karena takut dia akan membocorkannya. Kepala sekolah, putra Su Tianmu ini siap untuk dilatih menjadi putra suci, kata Penatua Sang sambil tersenyum tipis. Kepala sekolah Yue tertegun, lalu mengangguk sambil tersenyum masam status anak suci. Berpikir bahwa dia selalu secara sepihak percaya bahwa Su Tianmu tidak cukup suci, dia dipenuhi dengan sikap mencela diri sendiri. Belum lagi postur Holy Sun, postur Holy Lord saja sudah cukup. Di platform tinggi,
Semua pejabat senior klan Tianyuan memiliki wajah cemberut, dan sikap mereka menurun drastis. Kepala sekolah Jiang menghela napas cemberut, memandang Su Tianmu di tirai tipis, dan tiba-tiba tersenyum, tetapi senyuman itu sebagian besar diejek dan mencela diri sendiri. Kalau kamu punya anak laki-laki, kamu harus seperti Su Tianmu. Aku yakin, di hadapan bakat ilmu pedang tingkat 18, semua orang harus diyakinkan, apalagi dia. Monster macam apa dia? Wu Jingran dan yang lainnya tercengang saat melihat Su Tianmu. Monster jenis ini seharusnya tidak ada di negeri seperti Huangjiang, dan bahkan tidak boleh dilahirkan di Xuanjiang, orang yang menakutkan. Mendesis. Saat mereka terus meratapi betapa jahatnya Su Tianmu, rasa menggigil yang tak bisa dijelaskan menjalar ke punggung mereka. Saat mereka berbalik, mereka melihat murid-murid makam Yijian memelototi mereka. Bas! Ketujuh orang itu segera ketakutan dan mundur, mata mereka berubah panik, bertanya-tanya di mana mereka telah menyinggung para murid Jianzong. Para murid makam pedang menatap kematian, memadatkan pedang spiritual di tangan mereka, dan terbang langsung menuju Wu Jingran dan 7 lainnya. Merupakan rasa malunya ditipu oleh sekelompok orang yang tidak dapat disentuh, dan rasa malu itu harus dihapuskan dengan darah. Tentu saja, ini hanya karena dia marah dan tidak tahan ditampar wajahnya dan dihancurkan oleh Su Tianmu, jadi dia memanfaatkan Wu Jingran dan yang lainnya. Mes kabut-kabut. Melihatnya terbang ke arah mereka, Wu Jingran dan 7 orang lainnya hampir kehabisan akal. Mereka terus mundur dan kaki mereka melemah. Tuan, saya ingin tahu bagaimana kami telah menyinggung perasaan Anda. Wu Jingran menelan ludahnya dengan ngeri, berusaha untuk tersenyum, dan berkata dengan senyuman yang menyanjung. Tidak, murid Jianzong melontarkan 2 kata dengan dingin. Senyuman menyanjung di wajah Wu Jingran membeku, lalu dia memaksakan senyum dan berkata, tidak. Lalu mengapa kamu? Aku hanya ingin membunuhmu. Kata-kata murid Jianzong langsung membuatnya takut hingga terdiam. Wajah ketujuh orang itu langsung menjadi pucat. Mereka sepertinya lupa bahwa di sini, murid Jianzong tidak memerlukan alasan apapun untuk membunuh mereka. Dewasa. Setelah Wu Jingran menyadari bahwa dia adalah ikan di talenan, dia segera memilih untuk memohon belas kasihan, tetapi murid-murid Jianzong tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan, dan mereka membunuhnya dalam sekejap. Minumlah. Wu Jingran sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat berulang kali, dan dia berbalik dan lari menyelamatkan nyawanya. Tapi murid-murid Jianzong mengejarnya, dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari dia. Kamu memaksaku melakukan ini. Dalam situasi putus asa, Wu Jingran mempertaruhkan nyawanya dan mempertaruhkan nyawanya dengan kegilaan di matanya, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Dia tidak hanya punya sarana, aku juga punya. Cahaya putih tiba-tiba muncul dan menghilang ke dalam kehampaan. Bukan hanya Su Tianmu yang memiliki sarana ampuh, dia juga memilikinya. Langkah ini cukup untuk membunuh seseorang di tahap awal Soul Crossing Realm. Metode. Murid Jianzong melihat sedikit rasa jijai muncul di sudut mulutnya. Dia mengayunkan pedang spiritualnya dan menebaskannya ke udara. Ledukan. Di bawah pedang spiritual, cahaya putih menyilaukan, dan deru ledukan bergema di seluruh dunia rahasia. Raut muka Wu Jingran berubah ketika dia melihatnya. Dia tidak hanya mengambil inisiatif untuk mencari tahu apa yang dia serang, tetapi dia juga aman. Kekuatan murid Jianzong jauh melebihi imajinasinya. Melihat murid-murid Jianzong menepuk lengan baju mereka dan terus menyerangnya, keberanian Wu Jingran benar-benar ketakutan. Dia kehilangan keinginan untuk berjuang demi hidupnya dan langsung berlutut ke arah murid-murid Jianzong. Tuan, selamatkan hidupku. Sambil memohon belas kasihan, hancurkan manik alam rahasia di tangan Anda. Dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya dan hanya bisa menunda waktu. Tiba-tiba, matanya berkedip, dan saat berikutnya dia melihat dunia di depannya terbalik. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan melihat badan tanpa kepalanya menyemburkan darah. Kemudian dia melihat tangan kanannya tidak bisa melepaskannya, dan manik alam rahasia jatuh ke tanah sebelum dia bisa menghancurkannya. Apakah aku akan mati seperti ini? Wu Jingran bergumam, matanya dengan cepat kehilangan kilau karena keengganan dan kebingungannya. Kakak senior Wu. 6 keajaiban tanah suci yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka terdiam.
Orang suci itu menutup mulutnya dan sangat ketakutan hingga air mata keluar. Dia melihat para murid makam pedang datang ke arah mereka dan semakin gemetar. Cepat, lari. Pada saat ini, mereka semua menyadari bahwa mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa mereka dengan menghancurkan manik rahasia itu, dan mereka buru-buru mengeluarkan manik rahasia itu. Tetapi sebelum mereka dapat menghancurkan manik alam rahasia, para murid dari Jianzong dengan ringan mengaitkan jari mereka, dan manik alam rahasia di tangan mereka tiba-tiba meleduk. Bang! Tangan ke-6 orang itu sakit akibat ledukan. Mereka melihat ke bawah dan melihat manik-manik rahasia telah berubah menjadi abu hitam, dan mereka benar-benar putus asa. Mereka benar-benar menyesal tidak menghancurkan mutiara alam rahasia sebelumnya, tapi sekarang tidak ada gunanya menyesalinya. Kenapa? Mengapa kamu ingin membunuh kami? Jenius Tanah Suci meraung putus asa, bagaimana mereka menyinggung perasaanmu? Murid Jianzong tidak berkata apa-apa dan terus membunuh mereka. Tidak dapat dikatakan bahwa dia membunuh Wu Jingran karena dia mempercayai perkataan Wu Jingran dan menjadi marah karena malu. Tidak, jangan bunuh aku. Selamatkan hidupku, aku bisa menjadi budakmu, tolong selamatkan hidupku. Di luar tirai tipis, pejabat senior dari klan Tianyuan memandang murid-murid Jianzong yang melakukan pembantaian sepihak terhadap Wu Jingran dan yang lainnya, dengan keputusasaan di wajah mereka, karena takut Su Tianmu dan yang lainnya akan mengikuti jejak mereka. Binatang buas, sungguh kuburan pedang, mereka hanyalah sekelompok binatang buas. Kenapa kamu ingin membunuh mereka? Kepala sekolah Jiang sangat marah hingga dia histeris, sangat marah hingga matanya hampir pecah, dan jantungnya berdarah karena kesakitan, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya jantung. Makam pedang adalah eksistensi yang bahkan tanah suci mereka tidak berani memprovokasi. Semua mati. Luo Huhong dan yang lainnya menyaksikan kepala jenius tanah suci terakhir jatuh ke tanah, dan mereka berkumpul dan gemetar. Mereka tidak kuat, dan mereka tidak memiliki sarana yang kuat sebagai Su Tianmu, dan mereka bukanlah tandingan para murid makam pedang. Su Tianmu tidak merasakan apa-apa sama sekali. Bahkan jika murid Jianzong tidak mengambil tindakan, dia akan mengirim Wu Jingran dan 7 orang lainnya pergi. Namun, metode yang dia pelajari dalam pedang raksasa telah habis. Jika dia ingin membunuh Wu Jingran, mereka harus menggunakan kekuatan pembuluh darah gelap. Setelah membunuh 7 orang Wu Jingran, murid Jianzong masih merasa bingung dan menoleh untuk melihat Su Tianmu. Dia masih ingin membunuh kakak muda Su. Ke-9 orang Lo Huhong mengubah raut muka mereka dan melangkah ke depan Su Tianmu. Saudara-saudara, hancurkan mutiara alam rahasia dan pergi. Mata 9 orang Lo Huhong berbinar. Itu benar, mereka tidak mungkin seperti para jenius tanah suci itu. Menghancurkan manik alam rahasia dan kabur dari alam rahasia adalah cara terbaik. Jarang sekali Su Tianmu tidak memamerkan kekuatannya kali ini. Adik Su, kamu akhirnya menemukan jawabannya. Tidak peduli seberapa besar kesempatannya, hidupmu sendiri tidak begitu penting. Oke, kakak muda Su, ayo hancurkan manik alam rahasia dan pergi bersama. Bang. Murid Jianzong kali ini tidak memecahkan manik-manik alam rahasia di tangan Luo Huhong, tetapi diam-diam melihat mereka pergi. Dia tahu bahwa Luo Huhong dan yang lainnya adalah teman Su Tianmu. Berdengung. Ruang di arena seni bela diri terguncang, dan 9 orang Lo Huhong tersandung ke tanah, membelai dada mereka dengan rasa takut yang masih ada. Hampir hilang. Untungnya, kami tidak membiarkan dia memecahkan manik alam rahasia, jika tidak, kami tidak akan bisa keluar. Sayang sekali kakak muda Su, monster-monster di makam pedang itu, bahkan tingkat bakat kakak muda Su tidak diizinkan memasuki dunia rahasia tingkat lanjut. Setelah selamat dari bencana tersebut, mereka mulai mencela orang-orang di makam pedang karena tidak jujur. Di mana kakak muda Su? Semprul, kakak muda Su belum keluar. Sosok Su Tianmu tidak terlihat di penglihatan tepi, dan ke-9 orang itu segera merasakan ada yang tidak beres. Setelah melihat sekeliling, mereka tidak dapat menemukan Su Tianmu. Ketika mereka melihat ke tirai tipis, mereka menyadari bahwa Su Tianmu masih di dalam wilayah rahasia. Suara serak. Kenapa kamu belum keluar? Apa yang masih kamu lakukan di sana? Keluarlah dengan cepat, kakak muda Su.
Melihat Sutianmu masih tinggal di wilayah rahasia dan tidak keluar, orang lohu merah 9 melompat dengan cemas. Apakah kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu? Saudara muda Luo, cepatlah, kirim pesan ke saudara muda Su dan minta dia keluar. Liu Feng buru-buru berkata kepada Luo Huhong. Di antara mereka, Luo Huhong seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki informasi kontak Sutianmu. Luo Huhong membalikkan tangannya dan menyentuh tas penyimpanan, tetapi tangannya berhenti di atas tas penyimpanan. Dia sepertinya mengingat sesuatu, menundukkan kepalanya dan merenung. Saudara muda Luo. Melihatnya seperti ini, Liu Feng melompat dengan sangat cemas. Mengapa kamu masih di sana dengan linglung? Luo Huhong mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Tidak perlu, kakak senior Liu, tidak ada yang bisa berubah pikiran. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Liu Feng masih cemas, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Hampir tidak ada yang bisa mengubah pikiran Sutianmu. Aduh! Akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya. Sekarang dia hanya berharap Sutianmu bisa melihat situasinya dan keluar. Adapun mengharapkan orang-orang di makam pedang untuk berbelas kasihan, dia tidak pernah memiliki ilusi seperti itu dari awal sampai akhir. Kepala sekolah Yue dan yang lainnya melirik Liu Feng dan yang lainnya dan menghela nafas lega, tetapi ketika mereka melihat ke tirai tipis, hati mereka mulai tumbuh lagi. Hal terakhir yang mereka harapkan adalah sesuatu terjadi pada Sutianmu. Pemimpin Jiang dan semua orang memandang Liu Feng dan yang lainnya dengan raut muka jelek sejauh ini, hanya klan matahari terbenam yang tidak kehilangan 1 orang, dan 9 orang telah keluar dengan selamat. Apa yang ditunggu Hua Renkuan dan Ninu Jiao? Apakah mereka menunggu Matei sebelum keluar? Di alam rahasia, para murid makam pedang memandang Sutianmu yang berdiri diam, dan mata mereka menjadi sangat dingin. Kamu tetap tidak mau pergi. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Takut? Murid Jianzong mencibir, apakah kamu takut sekarang? Ini cukup sadar diri. Aku khawatir aku tidak akan bisa membantu selain membunuh kalian semua dan mencegahmu memasuki dunia rahasia. Sutianmu menambahkan, memandang murid-murid makam pedang dengan acuh tak acuh, mengira dia takut padamu. Kamu, para murid Jianzong terkejut, tidak menyangka Sutianmu berani berbicara begitu liar. Suaramu sangat keras. Sutianmu mengabaikannya dan memandang Raja Qijian, sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Raja Pedang Qi menatap Sutianmu, wajahnya tidak yakin di balik kain hitam. Jika monster seperti itu diizinkan memasuki dunia rahasia, ilmu pedang mereka akan meningkat dengan cepat, meninggalkan semua murid mereka di luar makam jauh di belakang. Dia tidak bisa membiarkan ancaman datang, apalagi seorang paria yang berdiri di depan mereka dan mempermalukan mereka secara sembarangan. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, memimpin beberapa murid dari makam pedang untuk berbalik dan kembali ke dunia rahasia. Jika dia tidak setuju dengan Sutianmu, dia ditakdirkan untuk tidak bisa memasuki dunia rahasia, dan tidak peduli betapa berbakatnya dia, itu akan sia-sia. Melihat mereka pergi seperti ini, Hua Renkuan dan Ninu Jiao tidak dapat mempercayainya, dan kemudian mereka sangat kecewa dengan makam pedang, yang dikenal sebagai Tanah Suci Pedang Dao. Ternyata yang disebut Tanah Suci Ilmu Pedang hanyalah sekelompok penjahat yang tidak menepati janjinya. Kamu tidak menepati janjimu. Mengapa kamu tidak membawanya masuk? Hua Renkuan tidak bisa menahan amarahnya, menunjuk ke arah Raja Qijian dan berteriak, dia tidak harus masuk, tetapi Sutianmu harus masuk. Raja Qijian mengabaikan Hua Renkuan dan tidak marah. Dia berpura-pura tidak mendengar apapun dan terbang menuju pintu masuk alam rahasia bersama murid-murid Jianzong. Di luar tirai tipis, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas saat mereka menonton, bekerja dengan sia-sia. Ini kedua kalinya kamu mengingkari janjimu. Lupakan saja jika kamu membunuh orang, kamu bahkan tidak perlu kehilangan muka. Kembali ke Tanah Suci Pedang Dao, bah. Semua orang membenci makam pedang. Meskipun kepala sekolah Jiang di platform tinggi juga meremehkan, mereka juga menghela nafas lega. Sutianmu memasuki dunia rahasia tingkat tinggi makam pedang, yang tidak ingin mereka lihat. Aduh! Kepala sekolah Yue dan 3 lainnya menghela nafas dalam diam. Ini adalah pertama kalinya mereka menghela nafas. Menghadapi makam pedang, yang tersisa hanyalah ketidakberdayaan. Untungnya tidak terjadi apa-apa.
Aku diam-diam menghibur diriku di dalam hati, selama tidak terjadi apa-apa, itu akan menjadi berkah dalam kekutu kupret. Apa yang ingin dia lakukan lagi? Apakah dia benar-benar menginginkan nyawanya? Ada ledukan seru di lapangan. Kepala sekolah Yue dan 3 lainnya terkejut. Mereka mendongak dan menatap layar cahaya. Jangan impulsif. Nak, cepat kembali. Mereka bertiga terkejut. Sebelumnya, Anda memiliki sarana dan hanya menghadapi para jenius di Tanah Suci, tetapi sekarang Anda menghadapi orang-orang kuat dari makam pedang. Apa yang ingin kamu lakukan? Raja Qijian memandang Sutianmu yang bergegas di depannya, matanya menjadi dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal geblek. Wah, apakah kamu bosan hidup? Jika kamu ingin mati, katakan saja. Murid-murid makam pedang itu semuanya jahat. Dengan pedang spiritual yang terkondensasi di tangan mereka, mereka hanya membutuhkan 1 pedang untuk membunuhmu. Sutianmu bahkan tidak melihat ke arah murid Jianzong, dia berbalik dan mengambil sebuah tanda dan memegangnya di depan Raja Qijian. Apakah kamu mengenali benda ini? Raja Qijian melihat token itu dan mengerutkan kening karena bingung, lalu raut mukanya berubah drastis, dan dia menatap Sutianmu dengan tidak percaya. Perintah makam pedang. Asalmu dari mana? Para murid makam pedang juga mengenali perintah makam pedang, dan mereka semua memandang Sutianmu dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka yang tak tersentuh di sini bisa mengalami hal seperti itu? Sekarang, bisakah kamu memenuhi janjimu? Sutianmu tidak menjelaskan, dan tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang ini. Raja Qijian tidak bisa berkata-kata dan wajahnya menjadi gelap. Seorang paria sebenarnya memiliki perintah makam pedang. Perintah makam pedang adalah tanda yang dikeluarkan oleh makam dan memiliki prestise tertinggi. Jika dia menolak, dia akan memprovokasi makam tersebut. Dia tidak hanya akan dihukum berat, tetapi dia juga tidak akan memiliki harapan untuk memasuki makam dalam kehidupan ini. Sutianmu bisa mendapatkan perintah makam pedang, dan dia mungkin terkait dengan karakter di makam itu. Oke, setelah hening lama, Raja Qijian akhirnya mengangguk setuju. Ingat, janjimu termasuk dia. Sutianmu menunjuk ke arah Hua Renkuan dan berkata, tidak. Raja Qijian menggelengkan kepalanya dengan tegas, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Persyaratan minimum untuk memasuki dunia rahasia pengalaman adalah bakat level 5. Saya tidak menjelaskannya dengan jelas, tapi aturannya seperti ini dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Peraturan ada di depan Anda, bahkan jika Anda memiliki perintah makam pedang, itu tidak berguna. Sutianmu memasang wajah dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia memegang erat tatanan makam pedang dan memutar tangannya untuk menghunus pedang. Dia membenci orang yang mengingkari kata-katanya. Jika dia tidak meminta Qijian Wang dan yang lainnya untuk membawanya ke dunia rahasia, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tapi, ini sudah yang ketiga kalinya. Ketika Raja Qijian melihat Sutianmu memegang cincin pedang dan mencabut pedangnya, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Tenang. Terlepas dari apakah Sutianmu memiliki kualifikasi untuk memprovokasi dia atau tidak, Qijian Wang masih memilih untuk menundukkan kepalanya. Kamu memiliki ordo makam pedang, jadi kamu harus tahu betapa menuntutnya dunia rahasia pelatihan kami. Apakah kamu pikir kamu membantunya dengan membawanya masuk? Kamu membunuhnya. Wah, dia benar. Sutianmu mengerutkan kening, tanpa sadar berpikir bahwa Raja Qijian berbohong padanya, sampai suara Kaisar Abadi Gila terdengar di benaknya, membuatnya langsung terkejut. Senior, apakah kamu sudah bangun? Kaisar Abadi Geblek telah tidur semakin lama akhir-akhir ini, yang membuatnya khawatir. Yah, kali ini aku bangun untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Apa yang terjadi? Sutianmu segera memusatkan perhatiannya, tidak melewatkan setiap kata yang diucapkan Kaisar Abadi Geblek. Hal pertama setelah meninggalkan dunia rahasia adalah membantuku menyempurnakan ramuannya. Ingat, kamu hanya punya waktu 10 hari setelah meninggalkan dunia rahasia. 10 hari. Hati Sutianmu mencelos. Biasanya hanya butuh beberapa hari untuk memasuki dunia rahasia untuk mengalaminya, tidak lebih dari 10 hari, dan totalnya hingga 20 hari. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis tingkat pertama dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika dia hanya menjadi alkemis kuno kelas 10, dia masih jauh. Bagus. Ini tentang kehidupan orang geblek dan Kaisar Abadi, dan ini juga tentang hidup Anda sendiri.
Tidak peduli betapa sulitnya, Anda harus melakukannya. Sudahkah kamu berpikir jernih? Melihat Su Tianmu terdiam lama, Raja Qijian mendesak, jika kamu sudah berpikir jernih, jangan buang waktu. Jika kamu memikirkannya dengan jernih, kita akan segera pergi ke dunia rahasia. Temanmu, aku akan memberinya sejumlah kompensasi. Raja Qijian tidak ingin lagi ditekan oleh Su Tianmu dengan perintah makam pedang, jadi dia menawarkan untuk memberikan manfaat kepada Hua Renkuan. Su Tianmu sadar, menatap Hua Renkuan, dan mengangguk setuju ketika dia melihat bahwa dia tidak keberatan. Lanjutkan. Raja Qijian berbalik dan mengeluarkan manik hitam gelap dan melemparkannya ke Hua Renkuan. Ini adalah manik pedang. Menyempurnakannya dapat membantu Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam ilmu pedang. Hua Renkuan menangkap manik itu, dengan keterkejutan di matanya. Bagaimana manik sekecil itu bisa memberikan efek sebesar itu? Itu memang kuburan pedang. Kakak Su, terima kasih. Alih-alih berterima kasih kepada Raja Qijian, dia dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Su Tianmu dengan tangan di tangannya. Su Tianmu mengangguk sedikit, berbalik dan melangkah ke pintu masuk dunia rahasia bersama Qijian Wang dan yang lainnya. Hua Renkuan dan Ninu Jiao secara bertahap kehilangan akal saat mereka melihat Su Tianmu menghilang ke dalam celah cahaya putih. Di luar tirai tipis, semua orang memasang raut muka rumit dan perlahan menghembuskan napas kekeruhan. Saya akhirnya masuk. Pria di makam pedang menarik kembali kata-katanya, tapi dia tetap masuk. Hanya karena tanda itu. Token macam apa itu? Adakah yang tahu? Seseorang segera mengetahui maksudnya. Tanpa tanda itu, Su Tianmu tidak akan pernah membiarkan pria di makam pedang berjanji untuk membawanya ke dunia rahasia. Semua orang melihat sekeliling, tapi tidak ada yang tahu alasannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa fokus pada tetua ketiga lagi. Ketika tetua ketiga melihat semua orang melihatnya lagi, dia tersenyum pahit. Berdengung. Setelah melewati ruang berbeda yang kacau, dengan sekejap mata, mereka menemukan bahwa mereka telah tiba di ruang lain. Ruang ini lebih gelap dari dunia rahasia sebelumnya, dan warnanya sama, hitam, abu-abu, dan gelap. Melihat sekeliling, terdapat tumbuhan langka, tidak ada sungai, hanya puncak yang sangat curam hingga mencapai langit, seperti pedang besar yang berdiri tegak. Mendesis. Su Tianmu melirik dunia rahasia ini, menarik napas dalam-dalam, dan hidung serta tenggorokannya langsung terasa seperti pisau. Raja Pedang Qi melirik Su Tianmu dan melihat bahwa dia terlihat tidak nyaman, dan mengingatkannya dengan acuh tak acuh, gas di alam rahasia mengandung maksud pedang yang tak ada habisnya. Jika kamu tidak pandai ilmu pedang, bahkan jika kamu hanya mengambil nafas beberapa kali lagi, kamu meridian akan terputus dan mati. Layak menjadi ranah rahasia tingkat lanjut makam pedang, dan memang luar biasa. Tapi Su Tianmu tidak menganggapnya serius. Bukankah cukup jika dia tidak bernapas? Dengan tingkat kultivasinya, tidak akan menjadi masalah jika dia tidak bernapas sampai pengalaman dunia rahasia berakhir. Jangan berpikir bahwa tidak bernapas saja sudah cukup. Jika meridian tidak dilatih, pedang tidak akan diperkuat, dan pedang tidak akan mampu menahan pengalaman berikutnya, dan kematian hanya akan menjadi lebih buruk. Jian sepertinya telah melihat pikiran Su Tianmu dan melanjutkan. Sudut mata Su Tianmu bergerak-gerak tanpa disadari. Itu memang dunia rahasia pelatihan lanjutan di Jiansong. Jadi, saya harus menahan rasa sakit dan bernapas dengan berat. Untungnya, prestasinya dalam ilmu pedang cukup tinggi. Dengan dukungan 23 tuling pedang, dia dengan cepat beradaptasi dengan suasana pedang dan membiarkan meridiannya terus dilatih. Tuling pedang ke-24 telah bereaksi. Setelah beberapa napas, Su Tianmu terkejut saat mengetahui bahwa tuling pedang ke-24, yang telah lama terdiam, sebenarnya memiliki kecenderungan untuk mengembun. Ini baru permulaan. Setelah pengalaman, apalagi 24 tuling pedang, ada harapan besar untuk bidang ilmu pedang ketiga. Ayo pergi, kita memulai pengalaman fase pertama. Raja Qijian terbang ribuan mil jauhnya bersama Su Tianmu dan yang lainnya, dan mendarat di depan sebuah kolam seluas 100 hektar. Kolam besar itu dipenuhi dengan limbah hitam, dan gagang pedang yang tak terhitung jumlahnya terlihat di atas air. Ini adalah kolam pencucian pedang. Berjalan melalui kolam pencucian pedang berarti kamu telah melewati pelatihan tahap pertama. Raja Qijian dengan sederhana menjelaskan aturannya.
Bagaimana dia bisa menjelaskan aturannya dengan begitu rinci ketika dia benar-benar tidak senang dengan Su Tianmu? Jika Anda tidak bisa melewati pengalaman tahap pertama, jangan pernah berpikir untuk memasuki tahap kedua. Setelah mengatakan itu, Raja Qijian mengabaikan Su Tianmu dan mengeluarkan beberapa lencana berbentuk pedang untuk dibagikan kepada murid makam pedang. Berperilaku baik, pastikan untuk menjepit kutu kupret itu ke tanah sehingga mereka tidak bisa berdiri. Mata Qijian Wang meleduk dengan seberkas cahaya. Mereka hanyalah salah satu tim. Beberapa murid makam pedang memasang lencana mereka di dada mereka dan memandang Su Tianmu secara bersamaan. Mata mereka di bawah celah kain hitam sedikit berkedip dengan harapan. Raja Qijian mengerutkan kening, apa yang dilakukan pria itu? Dia melirik Su Tianmu, dan saat dia hendak melihat ke belakang, sesuatu tiba-tiba bergerak di dalam hatinya. Huoran berbalik dan menatap Su Tianmu, matanya perlahan menjadi bersemangat. Yang tak tersentuh ini memiliki 23 tuling pedang, tapi dia benar-benar melupakannya. Melibatkan dia pasti akan membantu mereka mencapai peringkat yang lebih baik. Siapa namamu? Dia menahan kegembiraannya dan bertanya. Su Tianmu. Su Tianmu melihat lencana di dada mereka dan menjawab. Su Tianmu, ikutlah bersama kami untuk berpartisipasi di kolam pencucian pedang. Pakailah lencana ini dan kamu akan menjadi anggota tim kami. Melihat lencana yang diserahkan oleh Raja Qijian, Su Tianmu mengerutkan kening. Jika dia tidak memberikannya sebelumnya dan memberikannya sekarang, dia pasti memiliki niat buruk. Tidak, karena ini sebuah tim, bukankah cukup baginya menjadi timnya sendiri? Melihat penolakan Su Tianmu, Raja Qijian dan murid makam pedang menjadi cemas. Jika Su Tianmu tidak bergabung, peluang mereka untuk memenangkan hadiah akan jauh lebih kecil. Su Tianmu, tahukah kamu apa imbalan dari pengalaman ini? Raja Qijian tahu bahwa Su Tianmu sangat keberatan dengan mereka, jadi dia langsung menawarkan godaan. Pedang yang canggih. Bersambung ke 1201.